Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratna Dwi Jayanti, SEMM, selaku dosen mata perkuliahan Manajemen Strategi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tria Luciana Fernanda, NIM 2162035, dan teman-teman saya. Saya Dawia Zarotunisa, NIM 2162006. Dan saya Tiara Wayuningsih, NIM 2162039. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang strategi analisis and choice. Sebelumnya, isi presentasi kami ada 6 bahasan. Yang pertama ada pola pikir strategi, yang kedua sifat analisis strategi dan pilihan, yang ketiga sasaran jangka panjang, yang keempat merumuskan strategi, yang kelima matriks SWOT, dan yang terakhir matriks PACE. Baik, pembahasan yang pertama ada pola pikir pilihan strategi. Pola pikir pilihan strategi ialah berpikir konkret atas hal-hal konkret yang digunakan untuk memilih strategi apa yang sesuai dengan lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan. Ada 6 unsur pilihan strategi. Yang pertama ada alat kerja. Alat kerja itu teknologi yang digunakan untuk perusahaan. Yang kedua ada metode kerja. Metode kerja itu ilmu yang diaplikasikan dalam proses bisnis. Yang ketiga ada sasaran kerja. Sasaran kerja itu sesuatu yang ingin dihasilkan. Yang keempat tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran kerja tersebut. Dan yang kelima ada modal kerja. Modal kerja itu sejumlah uang barang yang mudah dikonversikan menjadi uang untuk membiayai kegiatan untuk mencapai sasaran tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada informasi. Informasi ini bersifat objektif atas lingkungan dalam dan luar perusahaan yang dijadikan alat untuk membuat keputusan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Gambaran pola pikir strategi. Kesulitan utama dalam mengambil keputusan adalah tidak adanya keberanian. Pandai tetapi tidak berani tidak akan berarti apa-apa. Jadi dalam dunia bisnis, keberanian berdasarkan pemikiran objektif itu menentukan kesuksesan karena keberanian merupakan faktor penggerak utama melakukan suatu tindakan. Tindakan pasti ada hasil dan resikonya. Jika melakukan tindakan salah, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jika tindakan salah, pasti bisa diperbaiki dan menjadi pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dan tujuan untuk tindakan itu yaitu untuk kelangsungan hidup perusahaan berdasarkan laba dan nilai tambahan ekonomi. Yang kedua, sifat analisis strategis dan pilihan. Analisis merupakan proses berpikir memadukan antara kondisi objektif hasil riset dengan teori yang telah ada. Teori memegang peran penting untuk menjelaskan saling hubungan unsur-unsur objek yang diteliti untuk memprediksi perubahan dan perkembangan objek. Jika kondisi objektif hasil riset tidak sesuai dengan teori, maka teori yang sudah ada harus diperbaiki atau dikembangkan lagi, atau harus dibangun teori baru. Berpikir analisis merupakan otak kerja kiri yang bersifat krisis dan rasional. Selanjutnya yaitu sasaran jangka panjang. Strategi merupakan tindakan yang diambil untuk mewujudkan sasaran jangka panjang. Waktu harus konsisten 2-5 tahun. Sasaran jangka panjang harus 1. Kuantitatif, 2. Dapat diukur, 3. Realistik, 4. Dapat dipahami, 5. Menantang, 6. Mempunyai hierarki, 7. Dapat dicapai, 8. Serasi di antara unit-unit organisasi, 9. Berkaitan dengan garis waktu, 10. Diperlukan pada tingkat korporasi, divisi, dan fungsional, dan yang terakhir merupakan ukuran bagi prestasi kerja manajerial. Selanjutnya yaitu manfaat dari sasaran jangka panjang. Manfaat dari sasaran jangka panjang itu sendiri ada 9, di antaranya ada memahami peran setiap individu dalam masa depan, dasar pembuatan keputusan, menyatukan nilai sikap dan tindakan, alat perumusan strategi, meminimalkan konflik kepentingan, alat menetapkan prioritas organisasi, alat evaluasi kerja, alat merancang pekerjaan,
Dan yang terakhir ada alat menentukan arah dan adanya sinergi. Selanjutnya merumuskan strategi. Merumuskan strategi itu sendiri adalah memilih satu dari berbagai informasi hasil analisis lingkungan dalam dan luar perusahaan. Pilihan itu harus sesuai dengan ketetapan dan keefektifan organisasi dalam mencapai tujuan. Alat untuk merumuskan strategi itu sendiri ada 5. Di antaranya ada matriks TOWS atau dikenal sebagai matriks SWOT. Yang kedua matriks SPACE atau matriks Strategic Position and Action Evaluation. Yang ketiga ada matriks BCG atau Boston Consulting Group. Yang keempat ada matriks IE internal eksternal. Dan yang terakhir ada matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang dapat membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama ada jenis strategi SO atau Strengths and Opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Dan yang kedua ada strategi WO atau Weakness and Opportunities. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength and Threat, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Dan yang terakhir ada strategi WT atau Weakness and Threat. Strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Next, saya akan menjelaskan tentang contoh matriks SWOT. Matriks SWOT sendiri berbentuk tabel seperti yang ada pada PPT. Untuk yang horizontal terdiri dari faktor strength and weakness. Ini merupakan faktor internal. Dan untuk yang vertikal ada opportunity dan threat. Ini merupakan faktor eksternal. Jadi setelah kita menemukan dan menentukan faktor-faktor tersebut, nantinya akan dianalisis dan kita akan menciptakan 4 strategi yang sudah saya sebutkan di awal. Ada strategi SO, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ada strategi WO, pertemuan antara weakness dan opportunity, yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Dan ada strategi ST, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir ada strategi WT, yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. 4 unsur tersebut jika dimasukkan ke matriks SPACE akan terbagi jadi 2 posisi, yaitu posisi strategi internal dan posisi strategi eksternal. Bisa dilihat di tabel. Untuk yang internal terdiri dari kekuatan finansial atau financial strength, dan ada juga keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Dan untuk yang strategis eksternal ada stabilitas lingkungan atau environmental stability dan kekuatan industri atau industry strength. Contohnya dari kekuatan finansial adalah pengambilan atas investasi, pengungkit dan lain sebagainya. Dan untuk contoh dari stabilitas lingkungan ada perubahan teknologi, tingkat inflasi, variabilitas permintaan dan lain sebagainya. Dan untuk contoh keunggulan kompetitif ada pangsa pasar, kualitas produk, siklus hidup produk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada contoh kekuatan industri, ada potensi pertumbuhan, potensi laba, stabilitas keuangan dan lain sebagainya. Lalu dari keempat unsur tersebut dapat disajikan sebagai bahan untuk menentukan strategi. Apakah perusahaan akan menentukan strategi agresif, strategi konservatif, strategi defensif, dan strategi bersaing. 4 unsur tersebut dianalisis kemudian dibuat matriks posisi strategi dan tindakan evaluasi atau strategi position and action evaluation matrix yang dikenal dengan istilah SPACE matrix.
Berikutnya saya akan memberikan contoh matrix space. Matrix space sendiri bisa berbentuk titik koordinat, bisa dilihat di PowerPoint. Ada garis vertikal terdiri dari Fs dan Es, yaitu posisi strategis internal, dan untuk yang horizontal ada Ca dan Is, yaitu merupakan posisi strategi eksternal. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi kami, esensi dari perumusan strategi adalah sebuah evaluasi tentang apakah sebuah organisasi melakukan hal yang benar dan bagaimana ia dapat menjadi lebih efektif dibandingkan saat ini. Setiap organisasi harus berhati-hati untuk tidak menjadi tahanan atas strateginya sendiri, karena strategi yang terbaik sekalipun dapat menjadi kuno, cepat atau lambat. Penilaian ulang strategi secara teratur membuat manajemen menghindari kondisi puas diri. Tujuan dan strategi harus dikembangkan dan dikoordinasikan dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh hanya merupakan keputusan operasi sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.